Kita akan bedah ya salah kaprah yang ada di market bisnis versus dagang. Welcome. Coach Hai, Robby. Wah, hai Pak seru Dani. banget nih. Kita akan bedah ya salah kaprah yang ada di market bisnis versus dagang. Alright guys, kita mulai. Alright, so oke. Alright, kita mulai teman-teman. Selamat malam teman-teman. Kita kedatangan coach yang luar biasa banget, Coach Robby dari GLC. Ini ada sedikit profilnya ya. Tadi saya bacain dulu. Jadi Coach Robby itu adalah CEO dan founder dari GLC ya, Global Leadership Center. Memperoleh penghargaan Man of the Year 2020 dari majalah Gatra. Kemarin saya lihat tuh foto-fotonya tuh ya, dari majalah Gatra dan Asosiasi Duta Indonesia sebagai tokoh inspirasi di bidang pengembangan bisnis dan entrepreneurship. Sebagai Indonesia #1 business coach and mentor yang diberikan oleh Dr. Peter Chi ya, World #1 Strategic Innovation Coach. Terbukti mampu membantu dan mendampingi banyak pemilik bisnis dari berbagai bidang industri dalam mencapai mimpi yang awalnya tidak mungkin menjadi terwujud. Awesome banget. Hari ini kita mau ngobrolin tentang bisnis versus dagang. Kenapa saya ambil topik ini? Karena banyak banget yang ternyata tidak bisa atau tidak tahu atau belum paham bedanya antara bisnis dengan dagang. Mereka berpikir pokoknya kalau saya nggak digaji, saya jualan, itu namanya bisnis. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa, dan pokoknya mau cari duit itu ya bisnis namanya gitu. Lah kalau nyebrangin mobil terus dapat duit kan, masa itu bisnis gitu kan. Jadi hari ini saya mengundang Coach Robby yang sudah berpengalaman di sini untuk sharing perspektif tentang bisnis versus dagang. Nah, latar belakang yang berikutnya adalah ini. Kita pandemi sudah setahun, ya setahun lebih, ya setahunan lah ya. Dan ketika pandemi, banyak bisnis turun, banyak orang kena PHK. Tiba-tiba yang di PHK ini semua bikin bisnis. Nah, ini fenomena yang menarik buat saya, bahwa kan bisnis lagi pada turun ya. Terus tiba-tiba jadi bikin bisnis semua nih. Artinya apa? Lah dulu menjalankan bisnis orang gagal, terus tiba-tiba punya ilmu jadi punya bisnis sendiri. Kalau bisa bisnis, ngapain tunggu di PHK baru bikin bisnis? There is the logic. Tapi ternyata, teman-teman, yang dimaksud banyak orang itu bukan itu. Yang dimaksud banyak orang itu adalah dulu ikut orang bisnis, kemudian di PHK karena ada perampingan pandemi dan sebagainya, dan sekarang berusaha survive dengan berjualan, dagang. Jadi, dagang itu dianggap bisnis. Maka dari itu kita malam hari ini pengen klarifikasi sebenarnya bahwa bisnis sama dagang itu beda. Nah, nanti Coach Robby juga akan bercerita bahwa ada salah satu kliennya Coach Robby tadi yang sempat kita obrolin itu mindsetnya dagang. Omsetnya cuma puluhan juta. Tapi habis diubah mindsetnya jadi bisnis, omsetnya jadi miliaran sebulan. Lah kan, ini makanya saya penting banget di sini karena fundamental banget. Kurang lebih kayak begitu. Mungkin dari awal banget, Coach Robby, apakah ada penjelasan singkat kalau menurut versi Coach Robby menghadapi klien yang sebegitu banyak, mindset ini gimana nih? Apakah memang seperti itu? Ya, setuju banget sih Pak Dani. Yang saya setuju gini sih, mindset itu mempengaruhi banget sebetulnya seperti apa diri kita sebetulnya. Jika kita mindsetnya kecil gitu, cuman jualan gitu, ya nggak akan besar segitu aja gitu. Ketika kita bermimpi besar, kita punya mindset besar, maka hasilnya pun akan ngikutin dengan mindsetnya. Ada pemikiran begini sebetulnya bagusnya adalah seberapa tinggi, seberapa bagus Anda punya mindset, itu mempengaruhi Anda punya tingkat kesuksesan sebetulnya. Saya Tapi belum banyak pernah orang nggak tahu. Banyak Iya, orang nggak betul. tahu mindsetnya itu rendah gitu. Betul. Dan makanya gini, bertemu, berkenalan, punya networking dengan orang-orang yang punya mindset yang bagus, itu sangat penting tuh. Sangat penting banget. Oke. Terus abis itu, nah, kalau dari klien-klien yang ada nih so far nih di GLC gitu, banyak kan pebisnis atau pedagang? Awalnya pedagang. Awalnya Jadi pedagang. pedagang. Saya tertarik tadi ya ada satu klien tuh anak muda sekitar 4 tahun yang lalu lah gitu, 4-5 tahun yang lalu lah gitu. Dia datang ke GLC, dia bilang dia tiga orang gitu, dia partneran, teman baik. Terus selama sekian tahun itu dia sudah berusaha berdagang, berjualan ya, dagang gitu. Dia Mereka jalan, pikir bisnis ya? dia pikir bisnis gitu kan ya.
Iya, iya. Terus dia bilang, kenapa bisnis saya kok cuma 30 juta gitu? Kok yang lain bisa bisa besar gitu? Nah, saya bilang yang namanya bisnis sama dagang beda jauh tuh gitu. Kalau ngomongin dagang ya levelnya kayak level TK lah gitu ya. Karena dari TK naik ke SD, SMP dan SMA aja tuh beda tuh prosesnya. Gitu sih, Bisa Pak. di-share nggak? Kayak, what is the, ini, step-nya gitu? Oke, jadi yang pertama adalah kalau saya sharing cerita lah ya, cerita dari setiap klien. Jadi ketika dia bikin bisnis, memang biasanya orang start dari dagang. Mereka bertiga, mereka lihat ada opportunity nih, jualan kopi yuk gitu. Karena kelihatannya kopi laku nih gitu. Nah udah deh, dia mulai belajar gimana caranya cari kopi yang bagus. Terus gimana caranya dia jualan kopi lah ya. Dengan dia jualan kopi, ternyata sudah sekian tahun dia bilang, kenapa saya cuma 30 juta gitu kan ya? Karena dia fokusnya cuma jualan. Nah, terus ketika dia ketemu sama saya di JLC, lalu kita mulai perbaikin mindsetnya bahwa yang namanya bisnis itu bukan cuma jualan. Ada 6 elemen, saya bilang kalau di JLC itu ada 6 elemen yang kita mesti punya sebagai seorang pebisnis, bukan pedagang. Yang pertama adalah, punya nggak mimpi besar yang Anda mau capai? Yang pertama adalah mimpi besar. Yang kedua adalah, secara operasional, apakah Anda sudah siap? Dulu lagi saya bikin yang namanya sebuah cafe lah ya, frozen yogurt. Startnya bukan dari jualan, tapi startnya adalah dari operasional sebetulnya. Nyiapin produknya, survei marketnya, siapa apa produk apa yang disukai oleh marketnya dan segala macam. Pelajari kita punya pesaing, make sure bahwa kita punya produk nggak sama pesaing. Harus punya pembeda, dan pembeda ini harus sesuai dengan apa yang kita mau dari kita punya ideal klien. Jadi operasionalnya nomor 2. Jadi setelah punya mimpi besar, operasional, baru jualan. Setelah jualan, uangnya udah dapat, jangan disimpan aja gitu. Nggak apa deh, ini lumayan deh dapat puluhan juta gitu. Udah, nggak apa, kerja 24 jam nggak apa-apa deh gitu. Nah, yang terjadi adalah kapasitas cuma segitu kan Pak Denny ya. Lalu saya bilang, setelah itu punya uangnya, Anda mulai hire orang. Hire orang, Sudah. quote and quote, Sorry, hire orang itu nomor silakan. berapa jadinya? Nomor 3. Oh, oke. Saya catat juga soalnya. Sorry ya, jadi Oke, gini, lanjut, lanjut. yang pertama adalah punya mimpi, yang kedua adalah Ya, operasional, ketiga adalah ya. jualan, keempat adalah mulai hire orang. Oh, 3 jualan. Oke. Ya, 3 jualan, 4 hire orang, 5 mulai mengevaluasi kita punya laporan keuangan. Yang paling Oke. ujung baru pemasaran, karena fungsi pemasaran adalah leverage sebetulnya. Nah, bayangin kalau Anda pertama adalah punya produk nih ya, langsung Anda marketingin, tapi Anda nggak siap menghandle demand yang datang, yang terjadi adalah orang komplain. Nah, yang menarik adalah setelah dia diperbaikin mindset dan cara kerjanya, cara berbisnisnya, dalam 3 tahun, dari 30 juta penjualannya per bulan, jadi 3 miliar. Itu naik berapa kali tuh? 30 juta, 100 kali tuh. 100 kali ya? 100 kali dong. Iya, 100 kali ya, 100 kali. Gitu. Kalau 3 saya miliar ngomongin tuh. 10 kali itu teman-teman pada komplain tuh kayak 10 kali mah bullshit lah Dan gitu kan. Ini 100 kali, men. Iya, dan depend sama stage-nya sih. Kalau memang stage-nya baru start, baru di early stage gitu ya. Anda bisa naik 1000, 100 kali bisa gitu. Kemarin aja Pak Denny, kemarin aja kita punya klien, dia sudah sekitar 1 bulan tuh sekitar 4M. 4M. 4 miliar, 4M 1 bulan revenue-nya. Gabung sama JLC dalam 2 bulan langsung double jadi 8M. Wow. Wow. Karena kenapa? Siapa nih Karena teman-teman yang mau nih? selama ini kerjanya sendirian. Oke. Saya bilang Anda mesti hire orang. Jangan gini, coach, saya sudah pernah hire orang dulu gitu, tapi nggak berhasil. Saya bilang kalau Anda belum berhasil, jangan stop dari sana. Cari cara yang benar, gimana cara hire orang yang benar, taruh di tempat yang benar, di momen yang tepat. Apa yang terjadi? 2 bulan Pak Denny dapat orang bagus, ditaruh langsung double. Yes. Gitu sih. Jadi gini, jadi tadi ya buat teman-teman yang baru hadir ya, saya ulangin lagi ya, tadi ada 6 elemen untuk membangun bisnis. 1, yaitu adalah mimpi besar. Kedua, operational ready, jadi siap operationalnya semua. Kalau misalkan kita langsung jualan tapi operationalnya nggak beres, kocar-kacir gitu ya, malah nggak bisa jalan gitu, malah ya nggak bisa jalan. Yang ketiga baru jualan. Yang kemudian keempat adalah hire orang. Kelima adalah mulai mikirin atau evaluasi finance. Dan yang keenam adalah pemasaran. Kurang lebih gitu ya.
Nah, kita breakdown satu-satu. Mimpi besar. Gimana menentukan mimpi besar? Nah, start dari apa sih yang gini. Memang ini yang nggak mudah adalah eh, kalau kita bergaul sama orang-orang yang memang mimpinya kecil, ya segitu mimpinya gitu. Start bisa dari pergaulan bisa. Kedua adalah kita punya desire nggak di dalam diri kita gitu. Contoh misalnya gini, saya start dari keluarga yang memang terbatas. Saya pernah tinggal di kos-kosan murah gitu. Saya ngerasain gimana caranya eh, hidup itu kurang tuh ngerasain nih Pak Denny sama teman-teman yang lainnya. Dari situ saya melihat bahwa ternyata kok ada orang-orang yang hebat gitu, yang punya uang berlimpah gitu. Kenapa kok bisa gitu? Apa yang saya lakukan adalah saya nggak ngiri, tetapi saya bilang gimana caranya saya bisa berteman dengan mereka, cari tahu apa yang dilakukan. Jadi sedang saya punya rumus cuma satu sih Pak Denny. Amati, tiru, modifikasi. Amati apa yang dilakukan, tiru apa yang bagus dari dia, modifikasi apa yang kurang. Saya percaya bahwa kita bisa mencapai apa yang dia capai sebetulnya. Oke. Oke. Jadi ya, mimpi kalau nggak punya mimpi sendiri ya nyontek mimpi temen lah ya gitu ya. Ya, Kurang lebih kasarnya ngomong ya, gitu lah ya. Temen correct, punya correct, mimpi 1 miliar gitu ya, kenapa kita kok cuma 10 juta gitu. Ya, correct. jadi kemarin saya juga sempat nanya sih ke beberapa orang sih, kamu mau dapat 1 miliar? Tahu caranya nggak? Enggak. Orang tuamu tahu nggak? Enggak. Temenmu tahu nggak? Enggak. Pernah kerja di orang yang punya mimpi segitu nggak? Enggak juga. Ya nggak bisa. Kayaknya semua lingkungannya nggak ada yang bisa gitu. Ya nggak bisa. Selesai. Yep. Gitu kan. Jadi memang oke. Kemudian kita breakdown lagi operational ready. Kira-kira apa aja operational ready itu? Maksudnya kayak SOP, manajemen. Ya. Jadi kalau ngomongin tentang operation tuh ada 9 step tuh Pak Denny. Buset. 9 step. Singkat-singkat aja. Tuh. Singkat aja ya. Simpelnya aja lah ya gitu. Sekilas aja. Jadi sekilas aja. Jadi dari ngomongin tentang namanya apa sih strateginya gitu. Apa sih strateginya? Terus kita create yang namanya business model canvas-nya. Oh ya. Bisnis prosesnya seperti apa, bikin strukturisasi seperti apa, job desk-nya seperti apa, KPI-nya seperti apa, bikin automation seperti apa, endingnya adalah kita mesti bikin dashboard. Bisnis dashboard lah ya. Ya, jadi endingnya adalah gini, kalau kita bikin yang namanya bisnis, beda sama yang namanya dagang. Yang namanya bisnis adalah untuk long term. Kalau dagang, ya buat short term lah ya. Itu yang seringkali saya bilang gini, saya lebih suka mengatakan bahwa ini bukan kita punya customer, tapi ini adalah kita punya klien. Karena secara mindset, kalau kita bilang customer, di kepala saya ada cuma one time, cuma satu kali transaksi, that's it. Tetapi kalau namanya klien, itu adalah saya berpikir bahwa dia akan beli lagi sama kita, beli lagi sama kita, beli lagi sama kita. Jadi klien is different with customer gitu. I see. So that's mindset. Yes, kemarin saya sempat live bersama dengan Coach David Cokro yang tadi saya sempat cerita. Dia juga menarik ilustrasinya bahwa orang dagang fokus ke transaksi, orang bisnis fokus ke bisnis model. Ya, jadi mau mencari 10 miliar itu pertanyaannya bukan transaksi sampai 10 miliar, tapi apakah bisnis model saya itu support mencapai 10 miliar. Jadi replicable nanti, bahkan bisa dibesarin. Jadi kita mendesain sebuah mesin yang bisa mengenerate income itu atau revenue itu gitu. Fokusnya di situ dia. Jadi ya mulai dari ini bener, ini semua yang disebutin tadi sih sebenarnya sih. Bisnis modelnya, organisasinya, job desk-nya, KPI-nya. Bahkan mungkin teman-teman di sini fokusnya adalah ya gue mau jualan, apaan itu KPI segala, OKR segala gitu kan. Mereka nggak paham sama sekali ya. Jadi guys, KPI singkatnya adalah Anda tahu atau OKR yang Anda tahu bahwa tim Anda ini punya fungsi masing-masing di kerjaan mereka masing-masing saat ini, dan itu dibuat seoptimal mungkin. Mereka punya goal yang harus tercapai dengan aktivitas seperti apa. Itu didesain semua. So, misalnya contoh ya, gini aja deh. Misalkan, sehari harus nelpon berapa customer. Itu ada KPI-nya semua. Nggak cuman kayak, oke, sehari sekali, besok 5 kali lah. Hari ini juga, ya sekali lah, hari inilah gitu. Nggak kayak begitu. Jadi ada KPI-nya, ada kayak targetnya, ada goal-nya, ada hari ini harus ngapain. Gitu kan ya, Coach Robi ya? Iya. Nah, satu hal sih Pak Denny gini sih. Jangan pernah underestimate kita punya bisnis sebetulnya. Simple ya. Sekitar tahun 19 sekian lah ya, saya pernah meng-create satu konsep foto studio. Simple, foto studio. Kalau mindsetnya kita kecil, ya cuma satu Pak. Teman-teman ya, cuma satu. Tapi once kita bermimpi besar, apa yang terjadi? Kita bisa create sampai 130, nggak pakai uang kita, pakai franchise. Pakai duit orang lain, kita kembangin kan.
130 di seluruh Indonesia. Kita cuma punya satu tuh, tapi kita bisa, karena punya mindset yang besar, punya mimpi yang besar, punya mindset yang bagus, mimpi yang besar, apa yang terjadi? Kita punya ide banyak cara supaya kita bisa ngembangin kita punya bisnis. Even though hanya foto studio kan, hanya foto studio. Tapi kita bisa ngembangin sampai 130. Dan kita dapat revenue itu, karena itu royalti ya, tiap bulan 500 000 000. Itu belum termasuk dengan apa franchise fee yang pertama kali dia bayar buat 5 tahun lah ya. Tapi ya itu sih itu bonus lah ya, bonus. Karena sebetulnya kalau ngomongin tentang franchise, income terbesar buat franchisor adalah dari royalty fee, bukan dari franchise fee sebetulnya. Ya, 500 franchise fee juta itu modal sama ngefilter. ya. Ya kan? Modal awal cost yang dibuat itu kan, itu sama ngefilter. Ya. Gitu. Saya punya klien lagi gitu. Saya punya klien, dia cuma jualan apa? Cuma bisa punya satu toko gitu. Satu toko apa? Peralatan furniture gitu. Peralatan buat furniture, engsel dan segala macam lah gitu. Kalau mindset cuma satu ya satu gitu. Tapi ketika dia gabung sama kita gitu, kita besarin dia punya mimpi dan segala macam, bahwa dia mampu, bahwa dia punya hak untuk berhasil. Yang terjadi adalah kita lagi bangun franchise konsepnya buat seluruh Indonesia. Yes, karena banyak orang itu berpikir bahwa saya cuma mampu satu karena modal saya terbatas. That's it. Dan gak kepikiran tuh, apakah cari franchise kan, apakah cari investor, mereka udah gak kepikiran. Aduh, karena ya saya mampunya segini doang, gitu. Tadi pada ini saya something thing. Ini kita kan lagi juga ada project baru di GLC, kita mau bikin venture capital. Ya. Ternyata teman-teman ternyata kalau ngomongin tentang uang investor, kalau bahasa Sunda tuh pabalatak. Apa tuh? Jadi uang itu sebetulnya banyak gitu. Banyak orang yang mau invest gitu. Malah investor bingung mau invest di mana gitu. Nah, yang jadi tantangan adalah mereka bingung siapa company atau bisnis yang memang siap untuk diinvest gitu. Seringkali dia menemukan bahwa ini menarik nih, cuman kok nggak siap untuk diinvest gitu. Ya dia cari yang lain lagi gitu. Company-nya atau orangnya nih? Dua-duanya. Yang pertama pasti orangnya dulu. Karena gini kan ya, aduh ini bisnis saya nih gitu. Saya dari kecil nih, ini babynya saya nih, ini anak pertama saya nih gitu. Saya sudah dapat 3 juta nih tiap bulan. Why saya mesti dapat investor? Why saya mesti besarin lagi? Saya udah happy kok segini. Why gitu. Padahal kalau dia memang mau terbuka dengan yang namanya investor besar. Saya lagi bikin konsep yogurt lah ya. Emang pakai uang pada nih? Enggak, adalah uangnya dikit. Tapi sebetulnya adalah dari yang namanya nama baik, namanya pengalaman, dari yang namanya networking, banyak kok investor gitu. Banyak investor. Ya, cuman kita seringkali memang tidak paham itu semua ya. Jadi yang membatasi bisnis kita menjadi gede, bukan bisnisnya, bukan produknya. Banyak yang berpikir produknya loh. Saya harus ganti produk nih, kayak ini udah gak terlalu laku. Your mindset, guys. Your mindset. Duitnya banyak di luar sana. Masalahnya duitnya suka nggak malu gitu kan. Duitnya aja nggak mau. Karena mindsetnya nggak karuan. Banyak kejadian sih Pak Denny. Ada kita punya klien di Bandung gitu ya. Di Bandung, dia jualan ada bakso lah gitu, gitu ya. Pabrik bakso gitu. Dia bilang, Bu, ini udah berapa lama Anda bisnis? 20 tahun. Oke. Menurut Anda, apakah market di Bandung udah ngerti Anda punya brand? Sudah semestinya, Coach. Kenapa buktinya? Ya 20 tahun, Coach. Gitu. Yuk kita survei. Pas disurvei, zero. Adalah bukan zero lah. Cuman kecil lah ya, kecil. Jadi saya bilang, ngeliatin dia, Bu ya. Dia pun gini, kaget. Gila ya, Coach. Setelah kita survei ke kita punya segmentasi kita, ternyata banyak orang Bandung yang nggak tahu dia punya brand gitu. Saya bilang. Mindset. Lebih pakai asumsi daripada pakai data sebetulnya. Nah, itu bedanya antara yang namanya dagang sama namanya bisnis nih. Kalau dagang pakai asumsi nih, pakai ilmu dukun gitu ya, pakai ilmu dukun. Kalau bisnis pakai data gitu. Menarik. Saya bilang kemarin, kalau memang kamu pakai perasaan, pakai feeling dan banyak benarnya, nggak usah bisnis, ke kasino aja. Karena bisnis butuh data. Iya, betul banget, itu banget. Keraguan, banyak orang merasa ragu, memiliki keraguan ketika mau melakukan atau memulai sebuah bisnis. Itu sebabnya terbesarnya adalah memang karena nggak punya data. Kalau punya data ya nggak ragu. Tapi kalau nggak punya data kan ragu kan. Karena kita kayak menebak-nebak dan kita nggak biasa itu. Ya. Dan gini sih, kalaupun Anda sebelum Anda pindah ke produk yang lain, simple sebetulnya. Lihat apakah di produk yang Anda punya sekarang atau di industri Anda punya sekarang ada nggak
dinosaurusnya. Jika ada dinosaurus di sana, berarti ada potensi besar di sini. Kayak tadi kan, contoh kopi gitu ya, kopi gitu. Saya bilang, kenapa cuma 30 juta gitu? Ya memang ini kok produknya cuma segini gitu. Bukan, saya bilang. Masalah Anda punya kepala sama Anda punya kemampuan, saya bilang. Nah, Nah itu setelah apa tuh yang tadi kan, terjadi? Apa one thing yang ngeflip lompat tuh nah, apa? Kalau yang di very good, tadi. very good. Teman-teman gini, bisnis itu yang pertama adalah make sure kita ngerti siapa segmentasi kita punya customer. Siapa sih kita punya ideal customer siapa gitu. Nah, ketika yang seringkali gini, kalau kita ketemu sama namanya pedagang gini, siapa Anda punya customer? Semua orang Semua yang orang. itu adalah mindset fatal yang pertama tuh Pak Denny sama teman-teman ya. Jadi semakin kita berpikir bahwa semua orang adalah kita punya customer, itu adalah mindset kesalahan pertama tuh yang fatal. Nggak bisa. Nah, dari yang tadi yang kopi tadi itu kita mulai mulai kita shape gitu, kita mulai tajemin. Siapa sih Anda punya peminum kopi terus digali. At the end kita punya satu segmen yang kita fokus ke sana, di mana kita punya packaging, kita punya taste, kita punya segala macam itu ngikutin ke dia punya segmentasi. Apa yang terjadi? Boom. Simple sebetulnya. Kalau itu kopi ya, itu kopi ya. Hmm. Kalau misalnya kayak toko handphone gitu, toko Ah, gadget aksesoris, very good marketnya point. siapa? Semua orang gitu kan? Ini keren nih, ini keren banget nih. Saya punya klien juga di Medan ya. Medan, dia dulu tuh 8 tahun yang lalu ya, ketemu sama saya. Bisnisnya dia minus 1,5 M. Minus 1,5 M. Terus Per sama month. tadi tuh, ya totally gini. Jadi total selama sekian tahun dia minus 1,5 M. Oh, oke. Oke. Terus saya bilang, eh siapa customer-nya? Semua yang jualan laptop. Saya bilang seru juga nih ya. Nah, apa yang terjadi? Kita bilang, yuk kita fokus ke segmen mana nih yang ada punya ideal customer paling besar. Setelah kita Ya. fokus, kita survei kan ya, apa sih dia punya pain gitu? Apa sih dia punya pain? Apa sih dia punya wants yang dia pikir dia sudah beli sama dia punya master dealer, tapi kok dia masih ngerasa bahwa dia masih ada yang dia nggak suka sama master dealernya. Nah, disitulah tempat komplain yang kita jadiin bisnis sebetulnya. Apa yang terjadi? Kita bilang gini, karena ini dari seseorang yang nggak tahu dia siapa gitu, nggak punya yang nobody lah ya. Setelah kita mulai survei ke dia punya customer dan kita tahu apa dia punya pain sama dia punya wants ya, apa yang terjadi? Kita bilang para reseller yang ada di Medan, jika Anda beli produk laptopnya saya akan buyback garansi dalam 18 hari. Jika tidak laku, Anda boleh info ke saya dan saya balikin uangnya. Apa yang terjadi? Hampir seluruh reseller di Medan akan mulai gini, ini orang siapa ya? Kok dia berani garansi dalam 14 hari? Saya bilang gitu kan. Apa yang terjadi? Kemarin tahun 2020 dia dapat 3 penghargaan dan 3 brand terbesar. Lenovo, Asus, sama Acer. Nice. Startnya dari mana? Startnya dari satu, dari customer-nya sebetulnya. Seberapa dia bisa tajam sama dia punya customer sebetulnya. Ya itu makanya teman-teman di sini tuh selalu kan, kalau nonton video saya, selalu saya ulang-ulangin tuh market. Ada yang komplain, dan lu mah teori doang katanya. Kenapa aku nggak diajarin buka toko langsung aja di Shopee, di Lazada, dan lain-lain gitu kan. Like, what? Jadi saya sharing lagi nih Pak Denny. Dulu lagi saya bikin cafe frozen yogurt yang pertama kali. Di saat itu, sebetulnya sudah ada namanya sour Sally. Di mana segmentasinya adalah kan memang lebih ke teenager kan ya. Yang Ya, pertama saya mesti tanya sama diri saya adalah, apakah kita mau nggak dengan segmen yang sama? ya. Atau kita lihat ada nggak segmen yang berbeda? Apa yang kita lakukan? Kita bilang kita akan pilih segmen yang berbeda karena dengan berbagai pemikiran gitu. Apa yang terjadi? Produknya sama, tetapi dia punya segmentasinya berbeda. Ya dia ke teenager, kami ke yang lebih mature. Apa yang terjadi? Kita bisa lebih besar, dia pun juga besar. Kita nggak fight di situ. Walaupun sama-sama frozen yogurt. Tetap ini kan. Tetap Sama kayak kemarin bisa. tuh ada yang bilang kan ya, AirAsia laku, Singapore Airlines juga laku. Bukan salah satu laku terus satunya mati, enggak juga. Marketnya totally different gitu kan. Ada Correct. Wardah, ada yang lain-lain, ada Pons, ada Citra, yang masing-masing Yep. punya 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 customer base sendiri-sendiri karena berbeda. Bedanya itu bukan di barang, teman-teman. Bedanya itu di benak sebenarnya. Iya, Iya kan? iya. Barangnya Ya, mirip-mirip betul, lah. betul. Ya Betul. kan, pemutih merek ini, pemutih merek itu ya sama gitu. Benaknya orang aja yang berbeda. Nah, masalahnya adalah kita tidak bisa menemukan benak market untuk ditaruh di situ kalau kita nggak kenal market kita gitu kan. Correct. Dan itu Right. adalah seringkali yang dimana
pengusaha awal tuh nggak mau atau mungkin nggak berani atau mungkin nggak tahu gimana cara ngelakuinnya. Survei sebetulnya konsumen simple, just ajak ngobrol aja sih. Yes. Anda Right. belinya produk apa yang Anda masih suka, kenapa Anda beli produk itu, Ya, ya, ya. apa Mereka sih yang bahkan Anda nggak masih tahu rasa? nanya apa. Mau nanya apa Iya, katanya. Saya iya, setuju iya, juga. iya, iya. Iya, Nah, kemarin ada satu cerita yang cukup menarik nih, Coach Robi. iya, Saya bilang bahwa behavior orang itu bobotnya lebih tinggi daripada hasil survei. iya. Nah, kemudian saya kasih case tadi nih. Kemarin tuh bener-bener di clubhouse. Saya nanya kan ada cewek, saya nanya, usiamu di atas 40 atau di bawah 40? Dibilang di bawah 40. Oke. Kamu peduli nggak sama anti-aging? Wah, peduli banget, kata dia. Sama anti-aging cewek, iya. Lu pakai nggak barang anti-aging? Kagak, katanya. Di survei peduli banget, ditanya beli nggak? Kagak. Pakai nggak Enggak. produknya? Kagak. So that's the difference between survei sama pengamatan data behavior. Iya, betul, betul. Iya, Interesting. Oke, setuju. kita lanjut dulu nih. Kita lanjut dulu nih. Ke yang nomor 3 jualan, udah tahu lah. Teman-teman di sini jago jualan semua. Saya akan move ke nomor 4. Hire orang. Siapa yang Mhm. harus di-hire pertama kali dan gimana kalau kita nggak punya modal? Oke, misal gini ya, yang tadi saya bilang pertama lagi nih, modal itu bukan jadi masalah sebetulnya. Karena Oke. sebetulnya banyak orang di luar sana yang jika Anda bisa presentasi dengan baik, bisa networking sama mereka, mereka bersedia kok untuk invest uangnya di tempatnya Anda. Saya lagi Oke. bikin konsep frozen yogurt yang pertama kali adalah saya jualan di beberapa investor lah. Salah satunya adalah di salah satu di banker gitu. Oke. Saya cuma bawa presentasi tuh Pak Din sama teman-teman. Saya presentasi, saya sharing saya siapa, ini adalah konsepnya, backgroundnya ini seperti apa saya dapatnya, apa potensi market yang bisa dapat dari Indonesia dan segala macam lah gitu poinnya. Langsung dibilang ini, oke, Pak Robi, kalau 20M cukup nggak uangnya? Jadi kalau 20 Kayaknya cukup teman-teman nggak? di sini mintanya ini deh. Mintanya presentasinya boleh di copy nggak? Kan amati tiru. Boleh, Amati boleh. tiru Iya. modifikasi. Gini, teman-teman. Kalau ngomongin presentasi bukan poin ini. Begini, itu ada poinnya. Tetapi gini, how Anda menjual Anda punya diri itu jauh lebih penting daripada presentasi sebetulnya. Presentasi itu banyak, Pak. Kalau ngomong bahasa itu banyak di internet tuh banyak banget. Tapi how Anda mempresent Anda punya presentasi di depan investor, itu membedakan kan? Sama deh kayak penyanyi lah gitu ya Pak Denny. Lirik lagunya sama gitu. Cuma kalau yang satu nyanyi oleh Rosa, yang satu oleh saya gitu, kan pasti beda ya. Gitu sih. Benar, 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 benar. Nah, oke, so kemudian ya, berarti siapa kalau gitu? Hire orang. Berarti tadi waktu pertama kali presentasi gitu barangnya belum ada ya, bisnisnya belum ada ya? Belum ada konsep doang, cuma jualan gini. Kalau kayak jual Jual, properti deh Pak Denny, cuma jual namanya jual ludah presentasi katanya. saya. Jual ludah gitu. Benar saya cuma jual ludah. Saya jual ludah, saya jual nama baik, saya jual network sebetulnya. Dan jual mimpi. Investor bukan lihat bisnis modelnya sebetulnya. Bukan lihat bisnisnya, bukan lihat uangnya. Yang pertama kali dia lihat adalah apakah orang ini bisa saya percaya nggak? Betul nggak sih? Karena ini dulu saya pernah ada satu anak muda datang diantar sama teman saya yang jadi manajer cabang lah, bank di satu cabang ya di Bintaro gitu. Coach ini ada mau presentasi bagus nih saya dengar nih gitu. Oh ya dari ajak kantor deh. Saya bilang siapa tahu kita bisa invest ke dia lah ya. Dia presentasi, bagus nih sebenarnya. Cuma sebentar gini, Anda punya presentasi sama Anda punya background apa hubungan? Saya bilang nggak ada hubungannya. Nah, terus ini siapa yang ngerangin ini bisnis? Ya nanti kita cari. Nah, saya bilang, terus Anda ngapain di sini? Ya saya cuma presentasi aja. Lah, saya bilang, terus saya bilang, how saya bisa invest di anda punya bisnis? Saya bilang gitu. Mana berani saya invest di Anda punya bisnis kalau Anda nggak ngerti gitu. Anda cuma ngerti aja, ini ada konsepnya, ini ada ide bagus, cuman Anda nggak ngerti gimana cara execute-nya. Lah, saya bilang, terus siapa yang berani taruh invest di uang di bisnis Anda gitu. Ya, itu sih. Jadi, bukan masalah presentasinya, tapi how Anda selling Anda punya diri sebetulnya. Karena ada beberapa orang juga yang di tempat saya nih, yang saya minta untuk sharing idea aja mereka udah ketakutan, katanya nanti idenya dicuri. Oh my God. Teman-teman, ide mah, banyak di internet gitu. Kita, gini, ide mah banyak beneran, serius. Jangan berpikir bahwa ide itu cuma di kita. Mereka Banyak. berpikir semua adalah Steve Jobs kali. No. Yang bisa nemuin kayak barang baru gitu. Kayaknya Steve Jobs cuma satu gitu kan. Elon Musk cuma satu. Even though Anda punya ide yang brilian gitu ya, yang meyakinkan gitu, tapi ketika ditanya sama investor itu, how Anda execute, dan Anda nggak ngerti gimana cara jawabnya, gone. Gitu sih.
Banyak orang yang bisa jualan kopi, tapi siapa yang bisa jual kopi dengan kurun waktu 3 bulan, 3 tahun, dari 30 juta jadi 3 M. Yuk, siapa? Berapa banyak? Dikit kan? Nggak banyak orangnya. Jadi bukan masalah di produknya, bukan masalah di bisnisnya, tapi how Anda create, Anda punya karakter sebetulnya. Ngomongin tentang hal itu, saya sempat keinget satu hal tuh, kemarin tuh. Semua bisnis gagal itu punya produk. Yang tidak mereka miliki adalah ideal customer-nya sebenarnya. Correct. Betul. Dan orang nyari produk gitu. Yang gagal pun juga punya produk kok. Ini ada satu yang terkait ini, pertanyaan satu yang kebetulan terkait banget ya. Saya bacain aja langsung. Personal branding jadi kunci ya sekarang ya. What do you think? Ya, setuju sih, setuju. Apalagi di zaman kayak sekarang ya, digitalisasi gitu. Ketika Anda ini ya, Anda punya ide bagus nih ya, Anda jago, Anda presentasinya gitu. Terus investor cuma simple, just check ke sosial media. Muncul nggak nama Anda di situ? Kamu siapa? Nggak ada orangnya gitu, nggak ada namanya gitu. Apa yang terjadi? Wah, ini orang bener nggak sih gitu kan? Gitu sih. Jadi, tapi kalau cuma personal branding doang, takutnya pencitraan juga. Ya nggak juga kan, pasti gini kan. Pertama, bagus nih, followernya banyak gitu kan. Ditanya, isinya ada nggak? Kan sama ya. Orang selalu melihat dari dua hal. Satu adalah packagingnya, pasti yang pertama. Yang kedua adalah isinya kan. Nggak mungkin cuma lihat packaging doang, terus nggak lihat isinya kan. Ya. Nah, kalau packaging aja nggak bagus, ngapain lihat isinya kan? Udah pasti dibuang sama dia. Ya. Oke, got it. Terus tadi balik lagi, hire orang tuh kira-kira hire apa dulu nih? Kalau misalkan harus hire orang nih. Tergantung Anda punya kebutuhan sebenarnya Pak Dedi. Jadi masing-masing orang tuh tergantung. Bisa, saya lagi butuhnya adalah penjualan nih, karena secara kapasitas produksi saya punya lebih besar, tapi karena tangan saya cuma 2 jam, saya cuma 24 jam satu hari, saya butuh tenaga sales nih. Ya udah, cari orang sales. Saya butuh orang finance nih, karena saya nggak ngerti nih orang tentang keuangan nih. Ya udah, yuk hire orang accounting. Jadi depend sama kebutuhan Anda sebetulnya. Oke, Jared. Ini ada satu yang terkait dengan tadi, kalau personal branding, nanti bisnisnya jadi tergantung dengan kita dong. Oke. Tahap pertama sama poinnya, sama. Startnya adalah pertama adalah kita. Tapi lama-kelamaan jangan jadi Superman. Lama-kelamaan kita mesti bangun yang namanya adventure. Correct. I've learned that dari DMID, jadi Tribelio. DMID saya jual diri kan. Yang di depan, pokoknya semuanya di depan, yang deliver saya sendiri gitu. Jadi kalau saya nggak muncul, orang nggak mau denger kayak gitu. Kalau hari ini saya tetap di depan, guys. Tapi all running by system sudah belajar dan kesalahan. All the team udah ready semua, udah supportnya udah running sendiri gitu. Saya cuma kayak nyetir gitu, arahnya kemana gitu. Gitu sih. Dan dulu juga sama sih Pak Denny. Dulu lagi pertama kali kita bikin yogurt gitu, frozen yogurt, sama, saya juga start semuanya sendirian. Tapi after itu mulai sadar nih. Jadi gini ya, ada empat tanda yang kita mesti pelajari sebagai pengusaha. Yang pertama adalah tanda tambah. Gimana caranya nambahin keuntungan? Gimana caranya ngurangi biaya? Gimana caranya kita multiple kita punya keuntungan? Nah, yang mesti ingat adalah yang nomor 4 nih. Mesti ingat yang namanya tentang berbagi. Ya. Bagi dengan cara apa? Kita mesti hire orang, dan setelah di hire orang, jagain kalau memang dia adalah talent. Bagus nih ya. Jangan pas ini orang rajin nih ya, terus dikasih kerjaan banyak gitu tuh nggak diperhatikan. Ya dia kabur. Nah, seringkali yang tanda keempat tuh, yang seringkali orang lupa tentang tanda bagi. Kenapa saya mesti kasih komisi ya? Kan dia dapat gaji kan gitu. Lah, saya bilang antara gaji sama komisi beda. Dan kalau misalkan Anda nggak perlu kasih komisi, kalau Anda di dunia ini cuma sendirian, Anda punya company, nggak usah. Cuma kalau ini company-nya banyak di dunia ini, ya Anda mesti fight juga di antara mereka kan, biar Anda punya super team, bisa akses di Anda punya tempat, nggak pindah ke tempat lain gitu. Got it. Oke, kita lanjut dulu. Ini yang berikutnya, dan nomor 5 adalah evaluasi finance, evaluasi keuangan. Very good. Apa yang kira-kira harus diperhatikan mereka nih? Mereka taunya adalah, wah duit masuk, duit kurang, saya profitable kalau duit di bank saya nambah gitu doang. Oke. Nah itu be careful banget tuh. Saya dulu pernah punya klien juga di Bandung. Dia jual makanan juga. Dia nggak punya laporan keuangan. Yang dia pikir adalah uang yang ada di rekening dia adalah uangnya dia. Apa yang terjadi? Uangnya banyak nih. Dia beli properti, dia beli tanah, segala macam kejadian. Nah, suatu kejadian dia punya bisnis udah mulai stagnan. Nah, mulai tuh yang terjadi. Kenapa duit saya nggak ada lagi ya? Poinnya adalah sebetulnya yang dipakai buat beli properti, buat beli tanah dan segala macam, beli mobil dan segala macam, sebetulnya bukan duitnya dia, tapi duitnya supplier yang dititipin ke dia, gitu kan. Nah,
Di laporan keuangan kita butuh 3 sebetulnya. Pertama adalah kita butuh laporan cash flow. Karena di levelnya kita di level kecil dan menengah, yang pertama adalah cash flow penting banget nih. Karena kenapa? Itu adalah kita punya darah gitu, kita punya napas gitu. Cash flow, laporan cash flow. Yang kedua adalah baru bangun yang namanya profit and loss atau rugi laba. Ketiga baru neraca. Ini minimal lah, minimal 3 laporan yang kita mesti punya. Oke, neraca, P&L, and cash flow. Cash Alright, flow dulu awesome. Pak, cash flow dulu, profit and Ya, loss cash baru flow dulu, neraca. P&L, baru neraca ya saya baca dari Yes. bawah. Oke, kurang Ya. lebih itu. Jadi sekarang kalau kita sum up nih, marketing saya nggak usah bahas dulu deh. Marketing itu kayaknya setiap hari saya ngomongin marketing gitu kan, jadi udah ini. Nah, kita sum up dulu deh. Jadi kalau di secara garis besar, menurut Coach Robi nih, bisnis sama dagang, literally kayak, what's the difference sekarang? Iya, gini sih Sum up Pak. singkat aja nih. Iya. Kalau ngomongin tentang definisi, menurut saya adalah kalau dagang itu cuma jual beli. That's it. Short term. Ya, jual beli short term. Ya namanya Oke. bisnis adalah bentuknya adalah long term dan dia mikirin 6 pilar yang tadi saya ceritakan. Oke, mikirin itu oke. So, yes, saya tadi juga udah ceritakan bahwa kayak kita beli properti begitu kan yang tadi. Ketika properti itu disewakan, dijadiin Indomart, dijadiin kos-kosan gitu, maka Anda dapat cash flow. Itu yang disebut dengan jualan. Tapi nanti properti itu kalau misalkan ditahan kayak 5 tahun, 10 tahun dan meningkatkan value-nya, ada namanya capital gain, dijual, itu bisnis tuh mikirin itunya. Jadi long term-nya gitu kan. Jadi Long term. nggak cuman kayak disewain ya, pokoknya sebulan saya dapat 2 juta, 3 juta, 5 juta, bukan cuman itu. Tapi Yep. rumahnya sendiri ini kalau dijual nanti berapa? Berarti bisnis Anda nanti kalau dijual berapa? Nah, ketika bisnis itu bisa dinilai, berarti kan semuanya tadi ini udah bener banget nih. Orang-orangnya, timnya, organisasinya, semuanya udah rapi, udah jalan dengan sendirinya gitu kan. Jadi Yep. sebenarnya bisnis itu bukan jualan. Bisnis itu membangun sebuah sistem gitu kan sebenarnya. Yep. Sebuah kotak hitam yang beroperasi, yang kalau dikasih duit segini keluarnya outputnya segini, dan kotak ini dijual mahal banget gitu kan sebenarnya. Betul, betul. Betul sekali. Alright, Betul sekali. oke. So maybe dari sini kita ngomongin sedikit tadi yang Coach Robi bilang ya, bahwa asumsinya adalah kita membangun sebuah black box yang kalau ditaruhin duit, kemudian dia akan memberikan output yang lebih besar, sehingga ketika black box ini dijual, ada nilai yang lebih. Which is itu adalah orang-orang yang mau berinvestasi punya kita. Mau investasi, mau akuisisi, mau IPO, apapun itu sih sebenarnya kan. Nah, GLC tadi bercerita sedikit tentang mencari apa ya, company-company untuk diinvest sebenarnya. Mungkin bisa di-share sedikit ke teman-teman sini, siapa tahu ada yang memang bagus dan membutuhkan hal itu tuh gimana tuh? Iya, jadi kan di JLC ini Pak Denny sama teman-teman di JLC itu ada program namanya Family Investment sebetulnya. Family Investment. Nah, Family Investment ini tahun ini kita jadi kita besarin, bentuknya adalah venture capital. Nah, venture capital ini mencari bisnis-bisnis yang sudah established, tetapi punya potensi untuk di-growin lagi, punya exponential grow-nya. Nah, syaratnya adalah simple. Dalam 5 tahun, apakah dia bisa nggak 10 kali? Nah, jika teman-teman 5 tahun, dia bisa 5 tahun. secara 5 tahun, secara value, dia bisa naik 10 kali. Jadi ya, naik 10 kali. Yang pertama adalah syarat gini, yang pertama adalah syaratnya adalah bisnis ini memang sudah recurring. Recurring itu ada gini, dia sudah memperoleh pendapatan rutin secara sehat rutin setiap bulan. Angkanya sekitar 300 sampai 500 juta net profit. Ya, itu udah recurring. Jadi dia udah bukannya baru mulai usaha baru. Tapi kita punya visi, kita punya venture capital, mencari usaha-usaha bisnis yang secara net profit itu sudah recurring sekitar 300 sampai 500 juta per bulan. Satu syaratnya. Yang kedua adalah potensi bisnis ini untuk di grow-nya ada dengan teknologi dan segala macam lah. Jika ada, bisa kontak GLC, kita besarin. Oke. Nah, kalau teknologi company nggak bisa dong kalau kayak gitu yang pre-revenue begitu-begitu kan? Kalau yang awal yang awal better kita carinya adalah angel investor. Kalau kita ada ide baru nih gitu. Kita baru memulai nih ide kayak gini nih atau mungkin baru prototype misalkan. Yang tech company kayak misalkan kayak kayak Clubhouse begini. Usernya udah banyak banget tapi kan belum ada revenue sama sekali tuh. Tinggal gini, sama kayak orang dulu lagi invest Gojek atau mungkin lagi invest Tokopedia deh. Ya, kayak gitu ya. Ya, venture capital nggak cuma lihat yang di current sebetulnya.
Jika contoh nih ya, misal jika ada yang namanya anggaplah Tokopedia deh, gitu, yang dia bisa nunjukin bahwa ini how dia monetize dan dia bisa karena gini, sebuah company bukan hanya dilihat dari yang namanya net profit, tetapi secara long term apakah memang ini bisa nggak secara value bisa naik 10 kali. Nah, value ini nggak selalu dari namanya net profit, gitu sih. Oke, ya value memang beda sama net profit sih. Oke, so sebelum kita masuk sebelum kita masuk pertanyaan lagi, buat teman-teman yang tadi punya punya apa company dan sudah memenuhi kriteria tersebut tadi yang sudah disebutin sama Coach Robi, langsung kontak aja ya, langsung DM gitu aja, bilang aja tahu dari IG Live ini atau dari YouTube gitu ya. Bisa ya kayak gitu ya. Nanti tinggal Ya, kontak aja. ya, Yes. ya, Jadi buat teman-teman silakan langsung di-follow aja itu Coach Robi. Saya juga di-follow ya kalau belum ya. Kita masuk ya, nih ke pertanyaan nih. Waktunya tinggal 15 menit soalnya. Ada program seed fund nggak? ya. Ada Nah, ya, itu bisa kan ya eh, harusnya. kita hari Rabu depan eh, kita pengen ngumpul sebenarnya sama-sama kita punya tim inti di venture capital untuk bikin yang namanya program untuk seed fund sebetulnya. Jadi gini, kita melihat bahwa banyak nih potensi di para pebisnis di Indonesia yang walaupun masih kecil, tapi mereka punya kemampuan, mereka punya bisnis model yang bagus, tetapi mereka nggak punya modal nih. Nah, Rabu depan kita ada meeting pagi, kita mau matangin nih kondisinya. Karena gini sebetulnya, 2 minggu lalu kita baru ketemu sama kita punya mentor ya, saya juga punya mentor. Terus dia bilang gini, Rob, saya punya temen nih, baru datang dari Malaysia, dia orang Malaysia. Dia bilang, dia tahun ini, dia mencari 100 company di Indonesia yang mau diinvest. Terus saya bilang 100 ini, company ya. saya bilang ini gila. Sebenarnya tadi kan ya, duitnya banyak sebetulnya. Saya duitnya banyak Pak, duitnya banyak. Apalagi sekarang orang lagi mau taruh di mana? Mau taruh di bank, mau taruh di saham, mau taruh di deposito. Ya kecil banget kan returnnya kan? Gitu sih. Jadi Tiga kalau ngomongin persen, tentang deposito 3%. iya, 3,5% gross. gini ya, itu Indonesia Pak Den. Coba kan ya, bayangin ya. Pernah dengar nggak kalau Anda punya uang ditaruh di Jepang, itu bukan cuma 3% Pak. Minus. Terus mendingan ditaruh di bank dong kalau gitu. Taruh bawah bantal aja better. Betul. Makanya dia dorong mereka untuk invest kan. Dia invest, dia invest, dia invest, dia invest. Makanya banyak pengusaha dari Jepang itu yang taruh uangnya di Indonesia. Dia nyari kok, nyari. Daripada taruh di sana dia jadi minus kan. Saya kasih tau deh gini. Ada namanya Saison Indonesia, Saison di Jepang itu adalah perusahaan kartu kredit terbesar di Jepang. Namanya Saison. Dia pusing dia duitnya. Mau taruh di Taruh mana bank duit terus gitu tambah kan ya. habis. Iya, ditaruh di bank dia tambah minus gitu kan ya. Nah, makanya dia bikin Saison Indonesia dan Saison Singapura, di mana dua entitas itu yang akan nanti kita kedepannya kerja sama mereka sebagai kita punya partner. Oke, nice, nice, nice. Nah ini tadi ada yang nanya juga agak ke atas sedikit sih. Bagaimana sih menciptakan action plan gitu? Jadi konsep, idea gitu. Oke, okay? Breaking down ke action plan di running the business itu gimana sih? Oke, okay, gini sih. Yang pertama adalah kita harus start dari ujung sebetulnya. Berapa sih hasil yang Anda mau capai? Contoh misalnya gini ya, berapa Anda punya target, Anda punya penjualan atau Anda punya keuntungan dalam setahun ke depan misalkan. Oh, saya maunya ada 10 miliar. Setelah Anda tahu ujungnya, baru Anda mulai breakdown. Cuma kalau Anda nggak pernah tahu ujungnya berapa gitu, ya how Anda apa yang mesti di breakdown kan ya? So, start gini, kalau mau bikin action plan, start dari apa sih ujungnya yang Anda pengen capai sebetulnya. Dari situ baru Anda Itu aja breakdown. gelap buat mereka. Nah, gini teman-teman, gini teman-teman. Di GLC itu ada namanya business check up, Oh, right, right, right. ya. Jadi di GLC itu ada namanya business check up. Nah, Oke. itu bisa buat Anda yang sudah punya bisnis maupun yang baru mau punya bisnis. Jadi Oke. 5 tahun 4 tahun lalu ada satu mahasiswa UPH gitu yang diantar sama orang tuanya gini, Coach ini tolong dong bantu anak saya nih. Kenapa anaknya Bu? Masalahnya di mana? Dia baru lulus dari UPH, dia nggak mau kerja, nggak mau bisnis, nggak mau bantu orang tuanya. Jadi dia mau cuma main game di rumah. Nah, saya bilang orang kenapa sih gitu? Nah, saya bilang simple. Nah, endingnya adalah dia punya bisnis, dia bisa beli mobil sport yang dia minta, yang dia mau dalam 1 year. Dalam 1 tahun dia punya penjualan 1 bulan 1,5 miliar. Itu diapain? Cuman banyak sih prosesnya ini. Prosesnya banyak, tapi startnya dari bisnis check up sebetulnya. Jadi kita gali apa sih Anda punya kemampuan, Anda punya background pendidikan apa, lingkungan Anda seperti apa,
apa sih bisnis yang anda pengen tuh seperti apa sih, yang anda punya passion di mana bentuknya. Jadi setelah kita tahu, baru kita mulai yuk, kalau ini gimana, ini ada potensi nggak, ini ada potensi nggak, terus mulai ke sana. Kalau nggak ada uang, yuk kita bikin presentasi yuk, anda present ke calon investor, terus kita cari tuh, kita mulai dari situ prosesnya. Nah, startnya dari namanya bisnis check up. Oke, berarti kalau belum punya bisnis pun bisa dibantuin ya? Bisa dipikirin gitu. Digali, Ya, digali kita potensinya ada di mana. betul. Kemudian kita punya pengetahuan, bantuin dia kayak peluangnya di mana. Interested gak lo gitu kan? Tapi tetap Betul. mereka juga harus execute kan, nggak bisa kayak Harus banget. Lucu banget tuh, terjadi lucu banget pada ini. Jadi ini anak UPH gitu kan, tuh gini, coach, yakin coach, saya mesti ke pasar becek nih coach. Saya bilang, ya pilihan cuma dua sih. Kalau Anda punya uang, udah hire salesman, suruh salesman jual ke pasar becek. Cuma ada duit kan sekarang buat hire salesman? Belum ada coach. Nah kalau belum ada, siapa yang jualan? Ya saya, ya jalan. Coach, harus nurut ya. coach saya lulusan UPH, coach. Kalau ntar teman saya datang, kenapa? Emang kenapa saya bilang? Ya itu Kita benar-benar hajar ini ya, mindset ya. Iya, Ego, mindset semua. kita itu coach, saya belum pernah jualan coach, gimana caranya, terus kita ajarin gitu. Ayo, yuk, role play jadinya, role play. Kamu gini caranya, ini, udah ngerti? Ayo, mulai. Udah sampai gitu aja, sampai ke pasar becek nih, Pak Denny ya. Dia telepon saya, coach, bener nih coach, yakin nih, mesti bener gini nih, bener, masuk, saya bilang masuk aja. Butuh keluar dari zona nyaman, tapi apa yang terjadi? Itu setelah setahun, 1 bulan dia punya revenue 1,5 miliar. Kalau ngomongin produknya saya nggak bisa tahu karena itu klien-kliennya kita. Ya. Simple kliennya, simple produknya, simple banget. Saya bilang gila, potensi gede banget gitu. Ya. Gitu sih. Interesting. Oke, so ini lanjut. Kalau kita ngeset mulu di awal, nggak tercapai malah kecewa. Gimana tuh? No. Gini, saya suka banget sama namanya pepatah yang dari, kalau saya nggak salah dari Presiden Soekarno sih. Gantungkanlah kita punya mimpi setinggi langit. Ada tambahannya kan ya. Kalaupun jatuh ya nggak jauh-jauh lah ya, tetap di bintang kan ya. Nah, sekarang kalau kita nggak pernah taruh mimpi di langit gitu, terus kita taruh di mana? Di jemuran. Ya, jatuh-jatuh di situ juga. Enggak kan ya? Nice. Gitu sih. Ya. Jadi ya ini self talk sih, kalau saya bilang itu adalah self talknya aja. Self talknya itu koleksi self talknya destruktif atau malah membangun gitu. Oke. So karena kita waktunya juga cukup mepet nih. Ada yang nanya juga cara check up bisnis. Itu ada gimana sih? Amin, kayak ada daftar bayar berapa dan sebagainya kalau kayak gitu. Kayak gini. Anda sebetulnya bisa kontak ke gini deh simpel deh. Biar nanti ini enggak karena saya lupa nomor telepon saya punya tim. Anda bisa DM saya atau DM ke Pak Denny, nanti Pak Denny bisa info saya nomor teleponnya berapa. Nanti saya minta tim untuk kontak ke Anda. Simpel sebetulnya. Itu bisa dari online, bisa juga ketemu. Depend sama coachnya sekarang nantinya. Prosesnya gimana prosesnya? Oke. Yang pertama adalah Anda akan dikasih, kita ada 25 coaches di GLC. Anda lihat mana yang sesuai sama Anda punya bisnis atau Anda punya rencana. Dari situ kita mulai janjian kapan Anda mau ketemu di mana, mau di Jakarta atau di kotanya Anda, gitu sih. Oke. Harganya ada harga atau ada diskon? Oke. Normalnya adalah 5 juta. Tetapi kalau ini dari Pak Denny, bila aja ntar sama tim, ini kan ada dari Pak Denny, hanya 1,5 juta. Ya. Tapi daftarnya hanya sampai besok. Karena gini teman-teman, bukan masalahnya bukan masalah harganya sebetulnya. Coachnya full. Gini, kita pengen bantu orang-orang yang memang serius gitu. Gitu sih. Kalau nggak serius kita nggak mau bantuin. Even though dia punya uang banyak, kita pun juga nggak mau bantuin. Karena buat kita adalah yang tantangan terbesar buat seorang coach adalah memilih klien yang tepat sebetulnya, yang memang serius. Karena buat kita juga dragging banget gitu ya kalau ketemu sama klien yang itu biasa serius. Berapa lama sih prosesnya, kayak 2 jam, sejam gitu? Itu bisa 3 sampai 5 jam. Oke. Bisa 3 sampai 5 jam. Dan itu private ya. Hanya one on one. Kita nggak gabung sama yang lain, cuma one on one. Oh iya, one on one ya. Murah kalau 1,5 itu mah udah murah banget. Iya. Guys, kalau teman-teman di sini tahu, saya sering sekali live bareng dengan Coach Tommy.
Anda tahu lah, Coach Tommy itu salah satu coach favorit di Instagram saya gitu kan. Nah, Coach Tommy itu juga salah satu coach dari GLC. Jadi ya itu bagian dari GLC juga, dari family GLC juga. So kalau Anda tahu kualitas dari coachnya GLC itu keren-keren sih. Alright, so kalau mau nanti DM lah gampang. Coach Tommy nanti kasih saya ya nomor ini yang saya harus bagikan ya. Sure. Gitu. Bidangnya nggak masalah ya tadi ya? Banyak. Masalah. Saya pegang 37 klien. Dari yang namanya jual elektronik, kapal tanker, pabrik berlian, sampai jualan peralatan rumah tangga. Teman-teman bukan bikin kapal tanker Pak itu. Kapal tanker tuh dibikin gitu di sana tuh di Sumatera gitu dibikin gitu. Jadi bukan bidang usahanya yang penting, tapi apakah Anda siap nggak jadi pebisnis yang besar gitu? Karena kita pun juga tanya sih, seberapa besar Anda punya mimpi gitu. Kalau mimpinya kecil ya mungkin jangan di kita kemahalan. itu sama ini ya, mereka tuh harus coachable ya. Kadang-kadang susah di coaching gitu. Di coaching nggak nurut gitu kan. Ada nggak sih kayak gitu? Itu gimana tuh? Dikeluarin aja ya? Saya punya pengalaman gini sih. Saya pernah meng-coaching ibu-ibu usia 74 tahun. Bayangin tuh ya, itu udah kayak hampir kayak nenek saya tuh. Terus. Ya, memang yang di coach bukan dia sih, anaknya lah ya, yang anaknya. Nah, anak ini dia bilang gini, coach, ngapain saya mesti pusing di bisnis? Saya punya ibu punya 70 miliar kok asetnya. Why saya mesti pusing? Dan saya anak tunggal. Terus why saya mesti fokus di bisnis? Saya bilang gini, kalau ngomongin uang, sekejap juga hilang saya bilang. Gitu sih. Nah, mulai tuh digali dan segala macam. Saya quote and quote saya bilang saya siksa juga sih. Nggak bikin PR, saya bilang apa di poinnya kan badannya gendut kan ya. Saya bilang kalau anda nggak bikin PR, saya bilang apa konsekuensinya? Dia janji gitu, push up 51 PR. Ya dia push up tuh, gitu. Tapi yang menarik lagi nih, Pak Denny sama teman-teman ya. Ketika kita mau membuka diri, yang terjadi adalah banyak peluang-peluang besar, pintu-pintu besar tuh terbuka buat kita, lebar buat kita. Nah, itu tugasnya kita. Interesting ya. Jadi business check-up itu cuma sebagai ini ya, kayak konsultasi, kayak gate awal gitu ya untuk meng-assess apakah Anda sudah di jalan yang benar, apakah bisa di scale bisnisnya, kayak gitu kan. Nanti setelah misalkan kayak begitu, barulah ada sesi coaching kalau memang Anda mau. Kalau nggak mau ya sudah, nggak ada masalah. Biasanya gitu kan. Even saya, Bonels, guys, Bonels itu adalah klien dari GLC. Bonels itu kita udah ikutan GLC udah berapa lama ya? Setahun lebih deh. Mulai dari berantakan semua, brandnya dibenerin, sampai akhirnya dapat investment. Jadi kalau misalkan ditanya coaching nggak ya, saya coaching. Bahkan Coach Tommy yang nge-coach Bonel aja, kita juga ajakin untuk nge-coach di Tribelio juga. Untuk ngarahin market riset tuh kayak gimana sih? Jadi, kenapa kita nggak pinjem expertise orang expert? Daripada kita sok tahu sendirian tapi nggak pernah nyampe gitu. Saya maunya cepet ya. Jadi kayak gitu. Jadi Bonels di coaching sama Coach Tommy kemarin, dan sekarang dapat investment, bagus ya oke gitu. So, prosesnya kayak gitu teman-teman. Dan kalau ternyata bisnis Anda bagus, GLC sendiri juga punya jaringan untuk invest gitu. Jadi bisa saja Anda tahu-tahu diinvest oleh jaringannya dari koneksi dari GLC sendiri gitu kan ya Coach ya? Yap. Jadi enak banget udah disiapin semua kalau mau gede gitu. Betul. Nah gini sih, bukan cuma masalah investasi, di kita juga kita juga siapin namanya support partner. Coach, saya nggak ngerti nih gimana cara patenin brand. Oke, kontak ke Esma, kita punya partner. Ini nomor teleponnya, kontak ke ibu ini. Bilangin dari GLC. Coach, saya nggak ngerti nih tentang gimana apa bikin web ini nggak ngerti gimana cara. Oke, kontak kita punya teman di Malang, kontak dia, bilang dari GLC. Coach, saya nggak ngerti tentang namanya pembukuan nih. Oke, kontak kita punya klien namanya Doni di GP Tower, bilang dari GLC. Kita siapin support partnernya jadinya. Nice. Coach, ini kalau Coach, saya nggak ngerti gimana cara hire orang gitu. Ya, terus kalau nggak bisa hire orang, Coach, saya nggak punya waktu buat hire orang atau nggak ngerti hire orang. Oke, kontak ini kita punya partner, cariin aja gitu. Jadi kita siapin support partner di situnya sebetulnya. Interesting. Ya kalau saya ada apa-apa tinggal telepon Coach Robby nih. Aku foto ini nih. Kayak kemarin juga menarik teman-teman. Jadi kalau kemarin ada satu klien dari GLC juga yang saya refer juga, itu strugglingnya di operational kan. Jadi kita beresin semua tuh pakai coach yang memang jago di operational, sampai operational beres nih. Begitu operational beres, kita ganti coach. Karena yang kurang sekarang adalah marketingnya misalnya. Ya kan, operational udah beres, dia bisa terima klien lebih banyak, ya diberesin gitu. Jadi karena ada banyak coach yang specialized begitu, ya kita bisa bongkar pasang sesuai dengan bisnis Anda.
kan lumayan ya, Anda bisa dapat expert satu ngawasin semua, bukan ngawasin, maksudnya consulting gitu kan untuk nge-coach Anda. Begitu beres problem di situ beres, kita move nih ke problem berikutnya nih. Jadi bisnis Anda tuh berprogres. Bukan hidup tuh dijalani gitu-gitu aja, tapi stuck 20 tahun kayak tadi kan ya kasihan banget gitu kan. Dan satu hal nih Pak Denny, Itu. teman-teman gini ya, kalau Anda, ini just tip aja nih, kalau Anda ketemu coach di luar sana, simple caranya. Tanya sama mereka, siapa dia punya coach. Jika seorang coach atau mentor, dia percaya sama namanya coaching dan mentoring, tetapi dirinya sendiri nggak punya coach atau mentor buat diri sendiri. Jangan-jangan orang itu bohong tuh. Saya pribadi punya 3 orang coach dan 2 mentor. Buat saya pribadi loh. 3 coach, 2 mentor. 3-tiganya dari luar negeri. Satu Malaysia, Dr. Peter Chi. Kedua adalah Eric Domba. Ketiga adalah Steve Lis dari Australia. Jadi sebenarnya bisa, yes. ya gitu sih. Ya, kalau yang belum punya bisnis ya terserah. Kalau Anda mau bisnis check up ya idea Anda digali kayak tadi sih. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Produk, jasa, nggak punya. Anda butuh seseorang yang bisa ngarahin Anda tuh mesti kemana. Intinya kayak begitu sih. Anyway, ini waktunya sudah habis. Guys, kalau Anda ngelihat waktu di kalendernya Coach Robby, itu kayaknya tiap menit full itu. Tiap 5 menit ya. Kalau lihat kalendernya Coach Robby, itu kayak tiap 5 menit itu ada jadwalnya tuh. Kemarin saya lihat. Itu gokil banget. Jadi kayak mau telepon aja susah. Alright, so kurang lebih itu teman-teman Coach Robby. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri karena udah kurang 1 menit lagi di sini. Gini teman-teman, saya punya satu quote lah buat teman-teman hari ini ya. Gini sebetulnya. Setiap orang, semua orang punya hak yang sama untuk berhasil sebetulnya. Tinggal seberapa besar keinginan kita untuk ngeraih kita punya hak sebetulnya. Ya, jadi semua orang punya hak yang sama untuk berhasil. Tinggal seberapa besar keinginan kita untuk ngeraih kita punya hak. Gitu Pak Denny. Got it. Rezeki di tangan Tuhan, diatur Tuhan, udah disiapin. Tapi seberapa banyak kamu mau ngeklaim itu rezeki? Ya kan, ngomongnya cuma separuh kalau itu rezeki udah disiapin, udah diatur sama Tuhan. Iya bener sih, lu udah ngeklaim berapa banyak bro gitu. There is a problem. Alright, so thank you so much Coach Robby. Buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah support, sudah hadir pada acara pada malam hari ini. Bagikan apa sih insight yang Anda dapatkan dari acara selama sejam terakhir ini gitu ya. Oke, I think gitu aja Coach Robby. Thank you so much. Kita lanjutin part 2 kapan-kapan. Banyak yang minta soalnya. Thank you semuanya. Selamat malam. Bye-bye guys.